saya Gusti Ayu Fida Mastrika Giri. Saat ini saya adalah dosen CPNS di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang kegiatan ketiga saya dalam pelaksanaan aktualisasi pada kegiatan pelatihan dasar CPNS di tahun 2022. Tonton sampai terakhir ya. Baik, sekarang saya akan membuat draft rancangan berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan sebelumnya. Saya membuat rancangan menggunakan aplikasi yang tersedia online dan gratis, sehingga saya bisa berkreasi lebih banyak. Saya akan sekarang mengecek kesesuaian apa yang saya rancang dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen. Berdasarkan checklist yang sudah saya buat. Om Swastiastu, Pak Gungde, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan untuk berdiskusi bersama saya, Pak Gungde. Nah, saya saat ini sedang latsar dan saya sudah merancang sebuah aplikasi atau instrumen untuk kegiatan aktualisasi, yaitu instrumen untuk monitoring bimbingan. Nah, kali ini saya ingin berdiskusi dengan Pak Gungde tentang rancangan dari instrumen yang sudah saya kerjakan. Nah, kemarin sudah saya sebarkan kuesioner, mungkin Bapak juga sudah memberikan saran dari sana. Nah, berikut ini adalah hasil yang sudah saya perbaiki berdasarkan kuesioner tersebut. Nah, dari desain ini, kira-kira dari Bapak ada saran atau tambahan lagi nggak Pak untuk saya? Oke, terima kasih Fida. Saya cek dulu dari apa yang sudah diisi kemarin ya dari kuesioner. Ya, dari tampilan mungkin yang bisa diperbaiki agar adik-adik mahasiswa bisa melihat dengan jelas secara pewarnaan dan background. Jadi menunya itu lebih tampak, lebih mudah untuk diisi. Kalau melihat dari instrumen, poin-poin yang urgent untuk ditampilkan, saya rasa cukup. Ya, jadi secara tampilan saja, agar yang pertama itu mereka bisa melihat dan mudah untuk memahami apa yang harus mereka lengkapi. Begitu juga Bapak Ibu dosen pada saat memantau, memonitor semua instrumen yang sudah mereka lengkapi, diinputkan oleh adik mahasiswa itu bisa tampak dengan jelas. Ya, saya rasa itu aja, tidak ya? Ya, saya rasa cukup. Ya, terima kasih, tidak. Ya, lancar alasannya gitu. Terima kasih sarannya Pak Gungde. Nanti akan saya berusaha perbaiki supaya bisa mengakomodasi dari mahasiswanya bagaimana, dari dosennya gimana, dari KTA-nya juga gimana nanti. Terima kasih Pak Gungde. Selamat siang. Om Swastiastu Pak Cok, selamat siang. Terima kasih Pak waktunya. Saya izinkan untuk berdiskusi kali ini tentang instrumen monitoring bimbingan TA saya untuk keperluan WASA. Kemarin kan saya sudah memberikan Google Form kuesioner ke Bapak. Nah, ini adalah hasil perbaikan saya. Sekarang saya ingin mendiskusikan sedikit ke Bapak, dan kira-kira ini sudah pas sebenarnya dengan kebutuhan Bapak sebagai dosen pembimbing atau dari sisi mahasiswa juga boleh. Kira-kira apa lagi yang bisa saya tambahkan? Oke, tidak. Kalau melihat apa yang Anda sampaikan, ini pertama ini luar biasa ya, karena kita di Amerika belum punya sama sekali dan tidak dari live
di sini, sehingga kita dengan jumlah mahasiswa yang banyak tak pusing sama dosen informatika di Universitas UI yang sistem ini akan disambung. Nah, kalau melihat grafik user interface yang kami sampaikan, di sini terlihat searchingnya nggak ada ya, karena searchingnya satu dosen bisa punya multiple mahasiswa, berbeda catatan, berbeda judul. Jadi kalau searchingnya itu ada, kita bisa maka berdasarkan deskripsinya, berdasarkan mahasiswanya, atau berdasarkan catatannya, itu akan memudahkan kami ya sebagai dosen topik. Dan mudah-mudahan itu bisa diapain di sini ya. Kalau melihat sisanya sih, saya pikir sudah bagus banget ya. Dan mudah-mudahan ini tidak hanya berakhir di sini aja, tapi betul-betul bisa diimplementasikan di produk. Ya. Jadi Pak Cok, nanti akan saya tambahkan search bar di atas untuk bisa mencari berdasarkan nama, NIM, ataupun judul dari mahasiswa tersebut. Ya, terima kasih atas sarannya Pak Cok. Sama-sama kita good luck ya. Kita tunggu ya ininya sistemnya, rilisnya jangan hanya di mockup aja tapi betul-betul. Terima kasih Pak Cok. Terima kasih. Oke, tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Cok dan juga Pak Gongde tentang draft rancangan instrumen saya, dan kali ini saya akan memperbaiki draft rancangan instrumen saya sesuai dengan saran yang diberikan oleh Pak Cok dan juga Pak Gongde. Oke, draft rancangan sudah saya selesaikan tepat waktu. Untuk selanjutnya saya akan menghubungi Koprodi, menghubungi KTA, dan juga menghubungi mentor untuk berkoordinasi tentang draft rancangan yang sudah jadi saat ini. Dari instrumennya. Oke, sudah siap. Oke, karena rancangannya sudah siap, saya akan berkoordinasi dengan mentor sekarang ya. Saya akan hubungi Bapak Mentor. Halo Om Swastiastu, Pak Widi, maaf mengganggu. Bapak, besok ada waktu untuk saya bertemu dengan Bapak di MIPA untuk membicarakan draft hasil rancangan instrumen saya. Baik, bisa Pak ya. Jam berapa saya bisa menemui Bapak? Baik Pak, besok saya akan ada di MIPA jam 10 pagi Pak. Terima kasih Pak kesediaannya. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Sekarang saya akan menghubungi Pak Koprodi. Selanjutnya saya akan menghubungi Pak Anom sebagai KTA untuk menanyakan kesediaannya. Oke, semua dokumen sudah siap. Sudah jam bertemu dengan Pak WD. Saatnya saya bertemu dengan Pak WD 2 sebagai mentor saya. Om Swastiastu, Pak WD. Maaf saya mengganggu waktunya, Pak. Saya sekarang sudah ada di kegiatan 3. Saat ini desain atau rancangannya itu sudah saya desain semua lengkap, formnya, apa yang diperlukan, dan itu juga sudah berdasarkan dari kuesioner dan wawancara yang saya lakukan dengan rekan dosen, mahasiswa, dan juga
Koprodi dan KTA juga. Nah, tadi saya sudah melakukan konfirmasi juga dengan KTA dan dosen-dosen, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Nah, sekarang saya meminta saran juga dari Bapak Mentor, kira-kira dari apa yang saya rancang ini perlu ada yang ditambahkan lagi atau tidak, Pak? Ya, oke, dari substansi perancangan mungkin saya nggak ngerti masalah komputer, programming dan sebagainya, tapi dari sisi penampilan mungkin ya tampilan rancangan yang saya lihat itu bagus sih sebenarnya, bagus. Ya barangkali pewarnaan ya seperti yang tadi disampaikan, ada juga usulan dari beberapa dosen yang warna untuk mana hal yang penting itu ditonjolkan, kemudian kalau bisa presentasi dari kemajuan tiap bab itu juga ditambah, artinya dikasih notasi presentasinya berapa dan sudah kelihatan kita bisa pantau dengan mudah. Sekalipun di situ ada notasi barnya tapi nggak jelas presentasinya nih. Baik Pak. Ya. Yang 1, 2, 3 itu tapi yang ini bimbingan pertama, ya pertemuannya ketiga. Gitu ya. Itu ditargetkan berapa? Minimalnya 4 kali, kalau maksimalnya bisa sampai 8 kali. Ya. Dan ini dia yang dipersyaratkan yang segitu kan? Iya. Biasanya sesuai. Terus print out-nya? Iya Pak, print out-nya yang saya belum ada. Ya, dokumen hard copy juga perlu, sekalipun paperless ya dibilang, tapi kan itu penting juga. Dokumen hard copy juga untuk ya sebetulnya nanti ada apa untuk juga bisa dipakai tilang gitu ya, di fisik juga penting juga. Nanti di print out-nya itu atau di rancangan ini nanti ada kopnya enggak? Mungkin pas preview aja Pak, kan sebelum kita print itu ada previewnya dulu, udah benar belum? Mungkin kopnya bisa ada di preview itu ya, di previewnya sebelum kita print dokumen ini. Mungkin dengan tempel gitu ya? Ya, seperti itu. Ya. Data tugas akhir bimbingan. Di situ istilahnya TA apa ya, bukan dipisahkan ya, TA 1, TA 2 ya? Enggak Pak, jadi satu aja, tugas akhir aja. Dari Iya, jadi sidangnya cuma proposal dan tugas akhir itu aja. Iya. Enggak dibedakan TA 1, TA 2? Enggak ada Pak, ya. Jadi intinya kan tugas akhir itu memang meliputi proposal sama hasilnya ya, sudah hasil. Ini tulis? Iya. Ya Pak, bisa dikembangkan nanti sesuai masukan yang lain. Oke. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Saya akan berusaha untuk memperbaiki sesuai dengan semua saran-saran dari KTA, Koprodi dan juga Pak Mentor. Oke, mungkin kalau pas habis jangka waktunya ini jangan dipaksa, nanti kan ada apa istilahnya kalau ini ada seri apa versi ya? Oh iya, versi ya. Versi 1 nanti kalau dikembangkan lagi ya versi 2 kan lebih sempurna, ada sempurna, nggak masalah sih. Iya Pak. Ya, akan saya berusaha tetap untuk maksimal. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saat ini sudah jam pertemuan dengan Bapak Koordinator Program Studi Informatika dan juga Bapak Ketua Komisi Tugas Akhir di Prodi Informatika. Saat ini saya sekarang berada di MIPA dan sekarang saya akan menuju ke Prodi Informatika. Swastiastu Pak Anom. Terima kasih waktunya. Kali ini saya akan berdiskusi dengan Pak Anom. Saya sudah menyelesaikan desain saya. Nah, kemarin saya sudah menyebarkan kuesioner juga ke teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen. Dan ini adalah hasil dari pengerjaan desain saya. Silahkan dilihat dulu Pak Anom. Nah, kira-kira dari desain ini
dari Pak Anong sebagai KTA ada saran untuk instrumen ini lagi nggak supaya lebih bagus Pak? Ini tanggalnya Itu tanggal hari ini tanggal hari ini. Ya. Kalau tanggal pengajian, perlindungan sudah ada ya. Oke, sudah bagus. Kemudian untuk link laporan atau link bekas bimbingan atau form bimbingan ada. Oh iya, itu belum ada Pak. Nah, jadi misalnya dia bimbing 1, 2, 3 selesai, kemudian ini kan harus dihitung saat dia akan melakukan ujian tersebut. Nah, ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan untuk form bimbingan, jadi form riwayat bimbingan. Nah, sehingga akan melihat riwayat bimbingannya. Saat dia akan melakukan daftar ujian dasar. Itu sih. Kalau untuk yang lainnya sudah bagus. Mungkin dari sisi warna, kalau misalnya dia sudah selesai bimbingan, bisa diganti dengan warna itu. Ini sudah selesai. Supaya nggak tetap biru gitu ya. Kalau menurut saya sih, ya jadi ada perubahan kalau sudah selesai. Sama kan rekam atau bagus kasih kalau selesai ganti warna tapi nggak apa-apa sih kalau hijau biasanya kan sudah clear kan, nah, itu sudah jalan ya itu sih kalau di warna kan itu seperti itu. Baik Pak Anong, terima kasih. Nanti akan saya sesuaikan juga dengan saran-saran dari teman-teman mahasiswa dan juga dari Pak Anong. Terima kasih banyak saran tambahannya sama ya. Swastiastu, Pak Ketut, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya tentang rancangan instrumen monitoringnya. Nah, saya sudah menyebarkan kuesioner minggu lalu Pak, dan sudah menjaring pendapat dari mahasiswa, dosen, KTA juga. Dan ini adalah desain yang saya buat. Nah, kemarin juga sudah mendapatkan saran lagi dari Pak Co dan Pak Gombe tentang rancangan ini. Nah, kalau untuk saran dari Pak Koprodi, terakhir Bapak menyarankan untuk adanya laporan ya ke KTA. Yeah. Nah, sebaiknya saya mengisi apa ya di laporan itu Pak? Apa yang diperlukan untuk diinformasikan dari instrumen ini ke Koprodi atau ke KTA? Mungkin kalau untuk sistem yang akan dibangun ini sudah mungkin memfasilitasi tentang logbooknya. Jadi sepertinya Koprodi harus tahu juga laporan secara keseluruhan kira-kira proses yang terjadi untuk proses KTA dengan dengan mahasiswa dan pembimbingnya itu terekam nggak gitu. Nah, jadi kalau apakah itu sudah ada? Sudah ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian kalau itu sudah ada, mungkin bisa Koprodi itu diinformasikan mungkin per periodenya ya, per periode laporan progress report dari proses bimbingan. Jadi tidak saja keseluruhan, tetapi per periode agar kami bisa mendapatkan laporan periodik tentang tahapan-tahapan yang sudah berjalan untuk proses CA. Nah, itu penting agar kami bisa memprediksi kira-kira nanti kapan kami bisa mengetahui atau kita mengetahui lulusnya mahasiswa itu kapan. Kira-kira seperti itu. Sudah sampai bab mana, sudah seperti apa, apakah nanti di dalam bab itu apakah terlalu banyak yang harus ditanyakan. Jadi kalau sudah ada di logbook per periodiknya itu, jadi agak enak melihat perkembangan apa yang terjadi. Itu apakah sudah ada untuk per periodenya? Kalau belum ada nanti tolong kalau bisa itu ditambahkan. Kemudian yang terakhir yang penting adalah tentang validasi mungkin ya. Jadi menjadi penting agar nanti pada saat dia di SCC nanti tambahkan satu lagi fitur untuk validasi kelayakan untuk ujian DAI. Agar kami di tingkat prodi nanti KPS bisa
merekomendasikan untuk dibuatkan surat tugas menguji kepada Bapak Ibu dosen dan merencanakan ujian PA. Oke, tadi saya sudah berdiskusi dengan Koprodi dan kemarin sudah dengan mentor dan juga KTA. Saat ini saya akan memperbaiki rancangan saya supaya sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh KTA, Koprodi, dan juga mentor. Nah, rancangannya sudah saya perbaiki sesuai saran. Sekarang saatnya saya mengubah dokumen draft yang saya buat rancangannya menjadi dokumen rancangan yang sudah meliputi semua kebutuhan dari KTA, Koprodi, mahasiswa, dan juga mentor. Oke, itu dia video dari kegiatan ketiga pelaksanaan aktualisasi saya. Nah, untuk video selanjutnya saya akan sharing tentang kegiatan yang keempat. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. ASN, bangga melayani bangsa.